Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha khaliqin nas wa khaliqin nas bi khulqin hasanin. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa mempertebal iman kita serta meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa itulah yang dapat menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Dalam kesempatan yang baik ini akan disampaikan satu masalah yang sangat penting buat kehidupan sebagai manusia sosial dalam masyarakat Islam, agar kita keluarga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tur ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina amanu wattabi'athum dzurriyyatahum biimanihim alhaqna bihim dzurriyyatahum wa man tanahum min ilmihim insa'in kulli amrin fi bima kasabat rahin. Surah At-Tur ayat 7. Artinya, Allah telah menjanjikan kepada seorang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, dan hubungan anak cucu mereka itu dengan mereka itu kami akan tidak mengurangi sedikit pun dari pahala daripada mereka bagi tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakan. Surah At-Tur ayat 21. Firman Allah di atas menjanjikan kepada seorang yang beriman bahwa nantinya mereka dapat berkumpul dengan keluarga sebagaimana diharapkan yang senantiasa didambakan oleh manusia umumnya. Ada keinginan berkumpul dengan anggota keluarga dimanapun dan kapanpun waktunya, sebagaimana bahwa suatu keluarga menginginkan adanya kebahagiaan dalam satu keluarga itu. Memang sudah sewajarnya apabila setiap keluarga mendambakan suatu rumah tangga yang baik, yang ideal, yang penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Malah tidak wajar sama sekali kalau ada keluarga yang tak mendambakan yang demikian. Kewajaran itu tentu bukan saja kebaikan, keidealan, kegembiraan dan kebahagiaan buat rumah tangga dan keluarga itu sendiri, tetapi juga melimpah kepada tetangga-tetangga sekitarnya, malah sejauh mungkin yang dapat dijangkaunya. Keluarga yang ada adalah laksana cahaya yang terang dan menyinari alam sekelilingnya. Tidaklah baik, tidak ideal sebuah keluarga yang rumah tangga yang hanya menggembirakan dan membahagiakan rumah tangga keluarga sendiri saja dengan mengabaikan
tanpa mengindahkan rumah tangga sekelilingnya. Sungguh apakah artinya kegembiraan dan kebahagiaan sebuah rumah tangga manakala keluarga sekitarnya tenggelam dalam tautan kesengsaraan dan kesusahan. Hadirin sidang Jumat yang mulia, kalau kita teliti, nyatalah bahwa ajaran agama Islam penuh dengan hukum yang berkaitan dengan urusan bertetangga yang kesemuanya bertujuan ke arah terbinanya masyarakat yang penuh dengan mahabbah dan marhamah. Dan memimpin sebuah rumah tangga harus berusaha menanamkan benih dan cita-cita dalam jiwa dan hatinya dengan ruhul mahabbah dan marhamah, agar keluarganya menjadi keluarga yang baik dan sejahtera, serta lahir batin sebaiknya keluarga itu kelak pasti akan menjadi suatu anggota dari keluarga tetangga di sekitarnya yang tak mau tahu harus tunduk kepada hukum bertetangga. Karenanya maka segala macam kebaikan juga segala macam keburukan yang akan memimpin tetangga, keluarga dan rumah tangga tak akan terlepas dari pertanggungjawaban, apalagi kalau memang keburukan itu tersebut berasal dari keluarga dan anggota keluarga dari sebuah rumah tangga, apabila kemungkinan suatu kerusakan terpaksa menimpa sekelompok tetangga. Dalam hal ini sungguh-sungguh mungkin terasa betapa Islam melalui Rasulullah senantiasa tuntunan dan bimbingan kepada umatnya yang berhati-hati dan selalu dalam waspada terhadap segala ucapan dan perbuatan sebagai anggota satu tetangga dan satu bangsa. Nabi Muhammad SAW selalu memulai perbaikan dan dari tiap-tiap anggota rumah tangga terhadap tetangganya yang lain. Nabi pernah menyatakan dalam suatu hadis, al-muslim man saliman nas min lisanihi wa yadimul mu'minun mani amanahul nasu ala imanihim wa amwalihim, rahun Nasa'i wa Ahmad wa Tirmizi an Ali an Abi Hurairah. Artinya, yang digunakan seorang muslim adalah bila mana orang lain selamat dari gangguan lidah dan tangannya, dan yang dinamakan orang mukmin ialah bila mana orang lain dibuat merasa aman dan tentram nyawanya dan hartanya. Hadis riwayat Nasa'i dan lain-lain. Masih banyak lagi tuntunan dan ajaran beliau untuk memperbaiki dan menertibkan setiap rumah tangga, di mana baik dan buruknya akan mempengaruhi masyarakat sekitarnya. Dan di samping itu, mau tidak mau akibatnya tentu akan memantul berpengaruh kepada anggota keluarga itu sendiri. Oleh karenanya nanti kita senantiasa mohon perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon dijauhkan dari tetangga yang jahat dan budi pekertinya yang sebagaimana tercantum dalam sebuah hadis, a'udzu min jaris su'i iza ra'a minni hasanatan katamaha wa iza ra'a minni sayyi'ata aqsamaha. Artinya, ya Allah, kami mohon perlindungan-Mu dan perbuatan dari tingkah laku tetangga yang jahat perangainya ialah kalau ia melihat kebaikanku maka ia sengaja menyembunyikannya, tapi kalau ia melihat keburukanku segera ia menyiar-yiarkannya. Islam menghendaki kiranya betapa anggota dari setiap tetangga yang menjadi tetangga sebagaimana tersebut itu, sebab akibatnya akan jauh lebih baik dari tetangganya ataupun masyarakat pada umumnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semua kita tahu bahwa anggota sebuah rumah tangga pada umumnya terdiri dari ibu, bapak, dan sejumlah anggota keluarga yang lain. Ketiga macam penghuni inilah
yang akan mewarnai corak rumah tangga itu sendiri dan juga akan mewarnai hidup bermasyarakat, baik tentang kebaikan maupun tentang keburukan. Karenanya adalah wajar sekali apabila setiap kepala rumah tangga, terutama ibu dan bapak, memasang satu niat menumbuhkan cita-cita yang kuat terhadap anggota keluarganya, yang menjadi yang menjadi tanggung jawab sebagaimana apa yang ditercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada hambanya yang mohon ampun. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Surah Al-Aqaf ayat 25. Artinya, dan perbaikilah bagiku dalam keluarga dan keturunanku. Aku bertobat kepadamu dan aku adalah dari kalangan orang yang tunduk dan patuh kepadamu. Surah Al-Aqaf ayat 5. Demikianlah yang Allah kehendaki dari hambanya yang berfungsi sebagai ayah dan ibu yang telah dibebani suatu beban tanggung jawab terhadap anak keturunannya. Untuk lebih tuntas lagi Allah memperingatkan kepada semua orang yang beriman sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Surah At-Tahrim ayat 6. Artinya, wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Surah At-Tahrim ayat 6. Maka peringatan dan ancaman yang disebutkan di atas dapat dipahamkan betapa beberapa buruk dan besar akibatnya menurut pandangan Allah, kerusakan dan terhadap satu keluarga dan rumah tangga nanti di hari akhir. Dan bagi seorang muslim yang sadar dan taat kepada agamanya, hal tersebut pasti akan menggugah hati nuraninya untuk selalu waspada dan hati-hati terhadap keselamatan anak cucu keluarganya. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki untuk menuju ke depan untuk membina keluarga bahagia dan sebagaimana targetnya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wujud keluarga. Arba'atun min sa'adatil mar'i an takuna zaujatuhu salihatan wa auladuhu anwaran wa ahfazuhu salihina wa yakuna rizquhu fi baladihi. Rahu Ibnu Asakir an Ali. Artinya ada 4 macam kebahagiaan yang akan dirasakan seseorang, yakni istri yang soleh, yang baik budi pekertinya, anak-anaknya yang berkelakuan baik dan berbakti kepada orang tuanya, teman pergaulan baik dan rezekinya di tempat tinggalnya sendiri. Mudah-mudahan kita semua menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Ha